A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimul hama alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita dengan tujuan dari hari ke hari kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin baik, sehingga jiwa kita, diri kita ini tumbuh, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam mengarungi menjalani kehidupan ini. Tidak gampang digoda, tidak gampang dirayu untuk menjauhkan diri dari Allah. Justru dari hari ke hari kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di dalam program Hikmah saya ingin mengangkat tema tentang mewaspadai godaan setan. Berbicara setan ini, sahabat iDream yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan kepada kita satu kisah tentang nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, yang merupakan kakek nenek buyut kita, gitu kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa, Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan agar kemudian mematuhi aturan yang telah Allah tetapkan. Salah satu aturannya adalah berkaitan dengan pohon, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa untuk mendekati pohon yang disebut oleh iblis sebagai pohon keabadian, Sajaratul Khuldi, pohon keabadian. Itu yang ngasih nama iblis, pohon khuldi itu. Ya Allah hanya menyebutkan wala taqrabah hadhihi sajarah, gitu kan. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, iblis lah yang kemudian menamakan bahwa pohon itu adalah pohon keabadian, di mana orang yang makan pohon itu dia akan abadi tinggal di surga. Dan itu bagian dari tipu daya iblis atau setan. Nah, di dalam di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang itu. Bisa kita lihat itu kisahnya sebetulnya kisah yang panjang itu di surah Al-A'raf,
Di dalam surah Al-A'raf itu kan Allah cerita itu ya, salah satu ceritanya itu tentang sejarah bagaimana dulu Nabi Allah Adam ya itu tergelincir sehingga kemudian melanggar ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-22 itu kan, ini di detik-detik ya, jatuhnya ya atau tergelincirnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ya, terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadallahuma bighurur falamma dzaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakum aduwwum mubin. Ya, fadallahuma bighurur, maka kemudian ya setan itu menjerumuskan keduanya dengan petunjuk yang menipu, ya, dengan tipu daya ya. Kan seninya iblis menggoda kan begitu ya. Kalimatnya ya logis sepertinya, logis, ilmiah ya, benar banget kayaknya, tapi sebetulnya itu adalah tipu daya ya. Kan kalau bicara nasihat iblis, bagaimana perbincangan iblis dengan Nabi Allah Adam kan memang seperti itu ya. Kenapa ya datang dulu itu kan, tahu nggak kamu kenapa sih kamu nggak boleh dekat ke pohon itu, kenapa kira-kira gitu kan ya supaya kalian itu nggak termasuk orang yang kekal di sini. Kan logis itu sepertinya ya, ada kemungkinan lah gitu ya bahwa Tuhan memang tidak mau Nabi Adam kekal di surga itu kan, karena buktinya dilarang mendekati satu pohon itu ya. Dalam logikanya Nabi Adam ya ketika itu bisa saja itu kan, kemungkinan itu ada toh gitu kan logis begitu ya. Maka kemudian ya tipu daya itu ya, menjerumuskan Nabi Allah Adam alaihissalam terhadap itu deh keistiqomahannya ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian falamma dzaqas sajarata ya, maka ketika keduanya telah merasakan pohon kayu itu ya. Di sini di dalam tafsir ini disebut mencicipi buah pohon kayu itu. Setelah keduanya merasakan pohon kayu itu, badat lahuma sawatuhuma, maka kemudian tanggallah ya pakaian-pakaian mereka, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, lalu panik, lalu kemudian keduanya menutupi aurat masing-masing dengan dedaunan dari daun surga. Ada nanti itu penafsiran khususnya. Kalau bicara ibrah seperti apa itu ada. Kemudian Allah katakan wa nadahuma rabbuhuma, lalu kemudian dipanggillah keduanya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan kepada keduanya, alam anhakuma an tilkuma sajarah, bukankah sudah aku larang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Kan udah dikasih tahu enggak boleh ke situ. Dan Allah juga mengatakan di sini wa aqul lakuma, dan aku juga pernah mengatakan kepada kalian innasyaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Karena Nabi Adam tahu dulu ketika perintah sujud ya, ketika perintah sujud diperintahkan oleh Allah kepada penduduk langit ya, bersujud semua kecuali iblis kan ya. Ya, fasajada illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia merasa enggan, tidak mau sujud dan termasuk ke dalam kelompok orang yang kafir. Kan Nabi Adam tahu itu ya, ada yang membangkang perintah Allah dan itu Allah sebut sebagai setan. Iblis ya, sekutunya adalah setan. Itu udah dikasih tahu nih, waspada ini ya.
Kalau sampai kamu dengerin kata dia, kan di sini dia Allah katakan, wa aqul lakuma, sesungguhnya aku telah katakan kepada kalian, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum adu mubin, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kan dari awal sudah jelas dia enggak mau sujud kepada kamu. Dan mengatakan dia punya sentimen kebencian tersendiri kepada kalian. Bahkan kan di dalam surah Thaha itu ditegaskan lagi bahwa iblis itu betul-betul ingin menyesatkan, menggelincirkan Adam dan keturunannya dengan sumpahnya gitu kan. Bagaimana kemudian seseorang yang sudah sedemikian bencinya kepada kalian, sempat-sempatnya kalian dengerin omongan dia. Nah, kan udah di luar nurul di luar nalar gitu ya. Nah, bahasanya kan begitu ya. Udah jelas-jelas itu dia benci kepada kita, lalu kemudian tahu-tahu kita dengerin omongan dia. Kan enggak make sense gitu ya. Jadi Allah seolah-olah bertanya seperti itu kepada Nabi Adam. Udah jelas itu iblis ya. Udah bersumpah di hadapan kalian, dia bersumpah kepadaku bahwa dia akan menjadikan kalian dan keturunan kalian ya, menjadi teman dia di dalam neraka. Tapi ketika dia ngomong kalian dengar juga gitu. Ketika dia mengarahkan kepada sesuatu yang jelas-jelas itu tidak benar, kalian ikuti juga. Lagi mana? Nah, kan Allah tegaskan ya, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kalau kayak gitu caranya gitu kan, berarti kan kalian nggak nganggap dia musuh. Lebih parah lagi begitu kan. Udah jelas Allah perintahkan untuk menganggapnya sebagai musuh, tapi kemudian justru nasihatnya didengar. Nah, dari sinilah kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menasihati kita agar kemudian kita tidak menempuh jalan yang sama seperti yang pernah terjadi kepada nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam, yang karena kemudian dia harus bertobat kepada Allah ya. Sujud 40 tahun ya, dia mengatakan 40 tahun, dia mengatakan 40 hari ya. Sampailah kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan sebegitunya gitu ya. Udah jelas ya, disaksikan dia benci, dia gedeg, dia enggak suka, lalu kemudian juga udah jelas juga itu ya bahwa dia memang akan menyesatkan kita gitu kan. Ya, tapi kemudian ketika dia ngomong kita dengar. Dikit ikutin lagi, kalau cuma dengar nggak diikutin mendingan. Udah didengerin diikutin lagi. Ya, gimana Allah nggak marah gitu kan? Nah, berarti kan menunjukkan ketidakpercayaan ya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa kepada Allah yang telah menciptakan dia. Gimana Allah nggak marah banget gitu ya? Sehingga kemudian diusir ya, diturunkan ya ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah dari sini sahabat yang dirahmati Allah, nah ini juga ya, harus kita pahami benar-benar ya, kita jangan sampai terjerumus ke dalam ya, langkah yang sama ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya terkait dengan kedudukan setan ini ya. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-148 Allah tegaskan ayat yang ke-168 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia ya, makalah ya, dari apa yang Allah ciptakan di bumi yang halal dan baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan ya, dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ditegaskan lagi di dalam surah Fatir ya, surah yang ke-35 ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana lakum aduwwu ya fattahizuhu aduwwa ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Lalu Allah tegaskan lagi, fattahizuhu aduwwa, maka jadikanlah, anggaplah, tegaskanlah bahwa dia adalah musuh kalian. Jangan sampai kayak Nabi Adam dulu, udah tahu dia musuh, tapi kemudian kok kayak CS gitu ya, kayak bestie gitu kan. Buktinya apa? Ya nasihatnya didengerin, diikutin lagi.
Allah tegaskan di sini, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, fattahizuhu aduwa, maka ambillah dia, tegaskanlah dia, ya, perjelas posisinya bahwa dia adalah musuh bagi kalian. Benar-benar kita sadar bahwa dia adalah musuh kita. Jangan sampai kemudian nanti dia nasihatin, kita dengerin, kita ikutin. Demikian juga ya nasihat Nabi Ya'qub, ya, alaihissalam kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, beliau menegaskan di dalam surah Yusuf misalnya ayat yang kelima, ya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu, kata Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf, ya, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, persoalannya nyadar nggak kita nih, ya, bahwa syaitan itu adalah musuh. Bahkan Allah sudah tegaskan tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Tidak ada sejarahnya orang yang mengikuti syaitan kemudian masuk surga. Yang ada justru apa? Masuk ke dalam nerakanya Allah. Terkait hal ini Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa ada 6 langkah setan, ya, di dalam menggoda manusia. Jika langkah pertama belum berhasil, maka ditempuhnya langkah kedua, begitu seterusnya sampai langkah ke-6. Dikata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Yang pertama apa? Langkah pertama setan adalah menggoda manusia melalui perbuatan syirik, ya, karena perbuatan syirik termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari dosa yang paling gede dulu, ya, syirik dulu dah, ya. Nah, kan ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, ya, menganggap ada Tuhan selain Allah. Maka kesyirikan ini menjadi fenomena global. Dimanapun manusia berada, kita bisa menemukan ada orang-orang yang kemudian mempersekutukan Allah, ya. Nah, jadi ada praktek-praktek, ya, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikejarnya itu karena itu tadi, syirik itu dosanya nggak bisa, yang tidak diampuni Allah. Ya, kalau udah kena syirik, udah setan tuh udah tenang dah, udah kipas-kipas dia. Kalau kita udah syirik aja gitu kan, diiyakan arahan untuk menjalani kemusyrikan, ya, mengakui, ya, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu setan kipas-kipas dia. Udah tenang dah, biarin aja dah, ya. Enggak usah lagi diganggu, ya. Udah tenang dia di jalan itu ya. Mati dia udah, ya, udah pasti jadi geng kita. Ya, terlibat praktek perdukunan misalnya, terlibat praktek khurafat, ya, percaya dengan benda azimat gitu kan, ada kekuatan-kekuatan selain Allah yang juga bisa mengubah segala sesuatu kan gitu, ya. Ini jimat nih, keris nih, ya, kalau udah megang ini nih, oh, aman dah, padahal yang menjamin keamanan manusia kan Allah gitu, ya. Nah, itu udah, kalau udah begitu tuh setan udah tenang, biarin aja dah, ya. Dia nggak akan kemana-mana, ya, pasti akan ke neraka, karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu gagal, ya, kokoh imannya, dia tidak bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, maka langkah kedua iblis, ya, atau setan, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, adalah melalui perbuatan bid'ah, ya. Ya, jadi bid'ah ini, ya, juga perbuatan yang jelas-jelas, ya, ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai bid'ah, ya, di dalam Islam, kalau itu dikerjakan maka kemudian dia akan mengantarkan pelakunya ke dalam nerakanya Allah, ya, confirm masuk ke dalam neraka. Nah, kalau berbicara bid'ah, nah inilah yang umat Islam kemudian, ya, ragamnya macam-macam gitu kan. Ya. Tapi saya pribadi lebih setuju kepada pendapat yang mengatakan yang namanya bid'ah itu adalah menambah satu hukum
mengharamkan ya apa yang telah diharamkan, menambahkan keharaman ya dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya kan yang haram itu sudah jelas begitu kan. Lalu kemudian ada yang diharam, ada lagi tambahan yang haram itu. Nah, ini kayak gitu itu bidah. Ya. Apalagi ya. Contohlah ya, Allah sudah tegaskan ini enggak boleh, ini enggak boleh, lalu kemudian kita buat ada sesuatu yang kita anggap boleh ya. Nah, itu jelas jatuhnya bidah. Bukan berarti menambahkan sesuatu yang baru itu tidak boleh, karena pada prakteknya di zaman sahabat ya ada juga hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi tapi kemudian dilakukan oleh para sahabat. Contohnya apa? Membuat mushaf ya, atau memindahkan Al-Quran ke dalam mushaf, itu kan nggak diajarkan Nabi. Nabi nggak mengajar kepada sahabat untuk kemudian membuat Al-Quran di dalam satu mushaf, sehingga ide itu sempat ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar ya, dan juga Sayyidina Umar. Tapi setelah dijelaskan oleh Sayyidina Utsman ya dengan terperinci, maka kemudian mereka berubah pikiran, oh ternyata itu bukan bid'ah gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutnya bid'ah hasanah itu kan. Ya, termasuk juga misalnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu kan azan 2 kali. Padahal di zaman Rasulullah azan sholat Jumat itu hanya sekali. Ketika di masjid ya, masih waktu Jumat azan. Tetapi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan azan itu 2 kali ya, di pasar dan di masjid. Jadi di pasar dulu azan, lalu kemudian di masjid baru azan. Zaman itu kan nggak ada toa ya, sehingga untuk mengingatkan orang-orang di pasar sudah masuk waktu sholat Jumat, itu ada yang azan di pasar. Maka kesininya kemudian, itu kan zaman Nabi nggak ada, Nabi buat begitu ya, disuruh orang ke pasar azan kan nggak ada. Tapi di zaman Sayyidina Utsman kemudian dibuat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang disebut dengan bid'ah hasanah, tapi ada orang yang nggak tega ngomong bid'ah hasanah, ya disebutnya sunnah Utsman. Dari kitab yang kita tahu yang namanya sunnah itu kan sunnah Nabi Muhammad begitu kan. Tapi kemudian karena nggak sanggup bilang bid'ah hasanah, yaudah bilangnya sunnah Utsman. Ada aja ya. Jadi hal-hal yang sifatnya ya melanggar ya keharaman dan kehalalan yang sudah ditetapkan Allah ya. Ada sesuatu lagi yang haram padahal sudah jelas yang haram itu Allah tegaskan. Ya. Atau menambahkan lagi yang halal ya di luar yang sudah Allah tetapkan. Kan yang halal itu sudah jelas, ini halal, ini halal, halal. Kemudian ada lagi yang kita sebut ini satu yang halal gitu kan. Maka itu kategorinya bid'ah. Ya, banyaklah ya praktek-praktek itu ya. Praktek-praktek bid'ah ya, misalnya bid'ah dalam ibadah itu kan. Nabi zikir wirid nggak pakai alat musik, di kita kemudian zikir wirid pakai alat musik. Wah, ini bid'ah banget itu ya. Tidak ada ceritanya di dalam hadis ya menyebutkan Nabi ketika beribadah menggunakan alat musik. Apakah itu bentuknya berzikir, bertasbih kepada Allah atau kemudian bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang membuat ya, ritual ibadah diiringi dengan alat musik. Nah, itu kan bid'ah. Dalilnya tidak ada, contohnya tidak ada, dikerjakan juga. Yang jadi masalah apa? Itu maksiat tapi dianggap seperti bukan maksiat. Persis kayak setan tadi ya, itu jelas melanggar perintah Tuhan, tapi Nabi Adam merasa ini logis gitu kan, nggak ada masalah. Nah, yang ibadah menggunakan alat musik kan orang-orang Nasrani kan begitu. Tapi kemudian orang Islam kayaknya mau ikut-ikutan gitu kan, beribadah tapi kemudian diiringi alat musik. Kan boleh alat musiknya kan nggak seperti yang di gereja gitu kan. Kan sama aja namanya kan alat musik juga. Ada yang begitu ada. Nah itu harus diwaspadai sebagai langkah setan. Kemudian langkah yang ketiga apa? Ya, melalui perbuatan dosa besar. Nah, ya, dicoba dengan bid'ah nggak mempan juga, ya konsisten dia dengan hal-hal yang telah tegas di dalam syariat, ya tidak mau menambah-nambahkan, mengurang-urangi ajaran syariat.
Maka kemudian iblis merayu ya kita manusia dengan cara apa? Mengiming-imingi manisnya perbuatan dosa, dosa besar ya. Mulai dari zina ya, kemudian mabuk ya, minum khamar itu dosa besar itu ya. Allah sebutkan kalau mabuk itu rijsun ya, min amali syaitan. Ya, judi itu ya. Minum khamar, judi ya, itu bagian dari perbuatan syaitan. Kalau zina Allah tegaskan ya wala taqrabu zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jalan yang buruk ya, itu adalah satu perbuatan yang fahish, keji, dan juga jalan yang buruk. Allah tegaskan. Berapa banyak orang kemudian tergelincir ya, walaupun di Islam tapi kan ya udah jadi langganan ya dosa besar itu ya, udah nggak bisa lepas dari zina, nauzubillah ya. Kemudian udah candu dengan alkohol ya, dengan mabuk ya, narkoba. Kemudian banyak juga orang Islam yang candu dengan judi ya, kemarin pinjol yang ramai dia sampai sekarang. Judi online itu triliunan, ratusan triliun per tahunnya. Menguap ya, pergi ke bandar judi ya. Pelakunya siapa? Ya orang Islam kebanyakan. Indonesia kan mayoritas muslim ya. Itu terjadi itu. Padahal itu dosa besar ya, judi itu sahabat itu. Kemudian riba ya. Udah jelas-jelas riba haram gitu kan. Allah sudah tegaskan wa ahalallahu al-bay' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan riba. Tapi manusia sekarang ya, orang Islam sekarang banyak yang kemudian menganggap riba sama dengan jual beli ya, atau riba itu halal ya, sama aja lah ya. Sistem syariah dengan sistem konvensional padahal kan beda ya. Bahkan ada yang milih konsisten dengan bank konvensional karena marginnya lebih kecil gitu katanya. Syariah mah gede ya. Padahal ya, itu kan haram ya, walaupun lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan syariah. Yang syariah itu kan Allah halalkan karena ada di situ kaidah-kaidah yang mengikuti syariat. Sementara yang konvensional walaupun katakanlah marginnya kecil, itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah. Jangan tergelincir ya. Nah, itulah cara iblis kemudian ya, setan ya, menjerumuskan kita agar kita masuk ke dalam neraka. Maka kemudian nanti lahirlah ya orang-orang Islam yang imannya ada benar, tapi kemudian ya berbicara amal ya, antara kebaikan dengan keburukan lebih banyak. Maka ada orang-orang nanti ya, di yaumul mahsyar nanti setelah hari pertimbangan terjadi, maka ada orang yang dilemparkan dulu ke neraka. Makanya ada hadis yang menyebutkan orang yang terakhir masuk ke surga setelah lama di neraka ada. Nah itulah paling enggak iblis pikir begitu, dia nggak bisa jadi teman sahib saya abadi di neraka, minimal dia ngerasain neraka kayak gimana. Nah, dengan apa? Dengan dosa besar. Ya. Langkah keempat kalau itu nggak berhasil, ya, maka dia apa yang dilakukan oleh iblis? Digiringnya kita manusia untuk melakukan perbuatan dosa kecil. Alah nggak apa-apa dosa kecil. Alah nggak apa-apa dosa kecil. Padahal kalau dikumpul-kumpul jadinya gede juga. Dosa kecil yang sering kita lakukan, misalnya gibah. Namanya orang anggap gibah itu dosa kecil gitu ya. Kalau cuma ngomongin doang. Padahal kalau dikumpul-kumpul ya setiap hari bikin majelis gibah. Ya. Dikali dah lah, kalau sehari sejam aja duduk di majelis gibah ya, kalilah kemudian sebulan ya 30 jam ya. 30 jam kali setahun ya. Kali setahun itu kali 10 aja udah 300 jam, tambah 600 ya, 360 jam. Setahun kita mengeluangkan waktu untuk gibah itu 360 jam. Bukannya sedikit itu, gede ya. 360 jam itu kalau dihitung hari kan berapa hari itu. Ya. Tapi itulah iblis ya, dia bikin kita ya, majelis gibah itu kan di TV itu ada ya, ada acara gibah kan ya. Yang dengan bahasanya disebut infotainment gitu ya. Oh itu rutin ibu nonton tuh kadang-kadang kan, khusyuk banget dengerinnya gitu ya. Nanti selesai nonton jadi omongan tuh ya di sama tetangga. Lu tahu nggak artis si Anu kan ngomongin orang juga itu. Nah,
bahayanya gitu. Saya di rumah TV udah nggak pernah nyala. Ya, karena kita udah lebih sering ke medsos. Ya. Ini harus diwaspadai. Nah kalau itu nggak berhasil juga, dia nggak suka dengan ghibah, ya, nggak suka dengan dosa-dosa kecil, ya, nggak suka ngomongin orang, nggak suka bohong, ya, susah gitu ya. Maka iblis kemudian akan melakukan langkah yang kelima apa? Melalui kesibukan berbuat yang mubah. Nah, ya. Maksudnya apa? Dia tidak haram tapi bisa melalaikan. Apa? Ya main game misalnya, itu kan. Kan main game nggak haram ya. Tapi ada orang yang kemudian menjadi lalai dengan permainan game. Ya, main bola kan nggak haram, ya nonton bola kan nggak haram. Tapi ada orang yang kemudian gara-gara nonton bola tinggal sholat, ya, tinggal ibadah, nggak tahajud, lebih mendingan nonton bola daripada tahajud, begitu kan, ada yang begitu ya. Itu langkah setan juga itu. Nah, gara-gara nonton konser ya tinggal sholat, tinggal ibadah. Ada ya. Nah, itu cara iblis yang kelima, ya, disibukkan yang manusia berbuat dengan yang mubah agar kemudian dia meninggalkan yang wajib atau yang sunnah. Dan yang terakhir langkah keenam, ya setelah itu nggak berhasil juga, iblis ya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan langkah yang keenam adalah melalui kesibukan berbuat sunnah, dengan kesibukan manusia melupakan untuk melakukan yang wajib. Nah, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, ada orang-orang yang kemudian disibukkan dengan perbuatan sunnah, melupakan yang wajib. Ada fenomena yang ada orang-orang yang sibuk dengan kajian sunnah tapi lupa yang wajib. Apa yang wajib? Bersatu. Nah, gara-gara ngomongin yang sunnah kemudian dia benci dengan sesama muslim, padahal benci sesama muslim itu dilarang, haram. Yang Allah perintahkan apa? Bersatu. Yang menghormati, menghargai, itu yang wajib. Nah, tapi kemudian gara-gara yang sunnah, dia jadi musuhan sama orang, merendahkan manusia, gitu kan? Nah, gitu kan? Ada juga orang gara-gara sibuk dengan kajian sunnah lupa yang wajib, nggak bisa ngaji, ya. Ngomongin hadis yang amalan-amalan sunnah paten, tapi ketika baca Quran macet. Ada yang begitu, ada ya. Habis waktunya mengkaji kajian sunnah lupa belajar baca Quran, sehingga ketika jadi imam bacanya belepotan. Nah, itu kan. Ada yang begitu, ada ya. Saya sering melihat yang seperti itu. Yang ngomongin sunnah fasih gitu ya, ngomongin hadis sunnah, gini sunnah, ini sunnah. Tapi ketika berbicara yang wajib, ngaji contohnya baca Quran belepotan, ya. Nggak bisa, dia macet. Nah ini kan bagian dari langkah setan kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya, bukan kata Abi Kenji ya. Nah, ini mudah harus kita waspadai. Ya, demikian sahabat Edream, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya mimpi undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.